Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all. How are you today? Good, sir. Okay, yeah. For this meeting, we would like to discuss about the syntax. Well, yeah, what I also would like to start up our discussions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, our topic discussion about the sentence, model, test of phrase structure. There are three topic discussion. But yeah, this is the simple explanation. Well, ya kita lihat di sini ya. Ini ada there is the example ya. Oke. Coba lihat ya. Di sini we can see ya. The hikers found the shortcut. Oke, according your opinion ya. The sentence it makes sense. It ya. It is reasonable. It can understand or ya you cannot understand about the sentence. Coba lihat di sini ya. The hikers found the shortcut. Ini kalimat ini sudah memenuhi standar dalam bahasa Inggris. The hikers ya. Nah, ini adalah subjek. And then ada setelah subjek verbnya yang mana di sini? Found. Ya, found ya. Ya, verb past tense ya. And then subject verb. And then there is tanya ada shortcut, the shortcut. Nah, ini apa di sini? Hikers. Hikers itu apa? Mendaki gunung. Ya, orang yang suka ya melakukan perjalanan mendaki ya. Nah, di sini para ya, ini kan banyak ya para pendaki tersebut menemukan apa itu shortcut. Kan biasanya kalau Anda melakukan perjalanan ke gunung ya, take for example that you are going to go to the Tangkuban Parahu Mountains. Nah, kalau dari Setiabudi mengikuti jalan ya utama. Jalan pintas bukan Pak? Oke, ya shortcut ya itu sama dengan pathway ya, jalan setapak atau jalan pintas ya sini. Nah, ini sudah merupakan ya sentence ya, kalimat ya yang sudah lengkap. Oke, di sini kita lihat ya. The largest unit of syntactic analysis is a sentence. Nah, di sini unit yang paling besar ya dalam studi tentang sintak ya itu adalah menganalisis tentang kalimat. Nah, kalimat itu di sini ya. Nah, ini ada yang disebut dengan tree diagram ya, diagram pohon. Nah, TV itu adalah apa di sini TV? Still remember type of phrase atau ya the structure of a typical sentence. Nah, di sini masih ingat ini apa namanya? Ya. Ini adalah bar ya. X bar. Nah, dari jenis ya frasa ya, structure di sini. Nah, ini dibagi menjadi ada yang disebut dengan noun phrase ya, kemudian ada yang disebut dengan verb phrase ya. Itu dianalisis secara word by word ya, jadi dianalisis secara per kata dari bagian yang terkecil. Dari perkata tersebut harus jelas masuk kategori apa ya, apakah ya artikel atau
noun atau verb. Oke, kita lihat di sini ya. Pada contoh kalimat di sini ya, ini sepertinya simple ya, tetapi kalau dianalisis melalui ya diagram tree, nah ini ya akan ada ya analisis secara rinci seperti the ya. Nah, ini the ini maksudnya apa ya? Oke, di situ determiner. Determiner itu apa? In Indonesian. Kata sandang tentu, kata sandang ya. Kata sandang itu ada dua ya. Ada yang sudah pasti dan belum pasti. Nah, in English determiner itu ada yang disebut dengan definite and indefinite article. Kalau di sini the ini masuk ke dalam definite article, kata sandang yang sudah pasti. The hikers, pendaki ya. Nah, ini sudah jelas ya. Tapi kalau the hikers itu pendaki tidak jelas ya. Contohnya take for example Pak Usni ya. I have an apple. Nah, itu ada an ya. Itu yang disebut dengan indefinite article. Ya, kata sandang yang belum pasti. Apel ya, apel itu apa? Ya. Nah, itu ada there are many interpretation. Bisa apelnya ya untuk dimakan atau apelnya ya hanya sebuah hiasan, atau ya apelnya itu dilihat dari segi berbagai macam warna ya, ada yang green ya, ada yang red. Nah, itu belum jelas ya. Atau misalnya apel tersebut posisinya di mana ya. I have an apple. Nah, itu yang disebut dengan indefinite article ya. Itu belum pasti. Apel itu masih buram ya, tidak jelas. Nah, setelah itu ada kalimat berikutnya. Nah, kalimat pertama, I have an apple. My apple is on the table. Oke, nah itu ya. Apelnya di atas meja. Nah, ini dari petuturnya atau mitra tutor menjawab. Oke, misalnya pos ini, can you atau would you please bring me ya the apple. Nah, pada kalimat ketiga sudah jelas menggunakan the apple. The apple itu apa? Nah, itu dilihat dari misalnya menjawab yes, I will ya, dari mitra tuturnya. Nah, yang tadi pada kalimatnya the apple is on ya the table ya. Nah, itu jelas apelnya itu ya jenis buah dan letak posisinya di atas meja. Kalau tadi yang pertama I have an apple ya, tidak jelas apelnya ya berada di mana, apakah warnanya apa ya. Nah, itu untuk apa yang disebut dengan itu contoh ya definite or indefinite article. Kalau dijelaskan ini ya panjang ya, hanya satu kata sandang ya, itu dengan contoh ya, it takes time. Nah, tetapi di sini kalau dalam analisis sintaksis di sini ya, kita hanya mengetahui apa saja di sini yang masuk ke dalam misalnya noun phrase ya. Ini dikatakan the hikers itu masuk ke dalam kategori noun phrase. Dari noun phrase yaitu terdiri dari determiner and noun ya. Nouns-nya di sini ya. Kata bendanya plural ya. Kemudian ya ada the. Nah, the ini apa ini? Ini yang disebut dengan ya apa? Verb phrase-nya ya, ini verb phrase ya. Verb phrase ditandai dengan di sini ada abstract kategori verb phrase ya. Ya, secara bersamaan ya. Nah, ini ditandakan dengan T. Ini verb phrase-nya itu disebut dengan abstract kategori. Mengapa abstract kategori di sini? Karena
ya dalam bentuk past tense ya. Kalau bentuk pertamanya pine ya. Nah, di sini ada dub-nya juga di sini nanti misalnya kalau misalnya di sini bukan the ya. Tense di sini ya. Bisa tense tapi the juga tapi di sini plusnya hilang ya. Nah, menjadi mean. Nah, itu maksudnya itu simple present. Nah, T di sini menandakan bahwa lambang dari kata kerja pound itu menyatakan dalam bentuk tensesnya bentuk past tense. Nah, ini ada tanda plus PST itu menandakan bahwa pound itu menunjukkan past tense. Kalau misalnya mean ya, itu kebalikannya. Berarti misalnya fine atau simple present. Oke, kita lihat di sini verb phrase-nya pound dan ada lagi menjadi noun phrase. Noun phrase-nya kembali lagi menjadi ya determiner and noun ya. Nah, semua di sini determiner itu adalah kata sandang yang sudah pasti ya. Oke. Nah, ini di sini contoh untuk ya menganalisis ini secara simple sentence ya dalam bentuk diagram tree. Jadi di sini ibarat sebuah misalnya ya kita membeli ayam potong yang utuh. Nah, nanti dipisahkan. Ada kepala, ada sayap, ya, ada paha, ada dada, ya. Nah, misalnya ada bagian-bagian kakinya, ya. Nah, itu semuanya contohnya ya kalau kita analogikan di sini itu misalnya ayam yang utuh itu sama dengan kalimat ya. Kalimat ya sederhana atau kalimat utuh. Nah, di sini kalimat ini ya kita analisis atau kita bahasa kedokterannya itu mutilasi ya, tapi terlalu garang kalau dimutilasi kalimat ini ya, tapi dianalisis. Oke, ya, jadi di sini dari kalimat sederhana ini ya, yang menjadi unit terbesar bagian dari sintaks ya dalam menganalisis sebuah kalimat itu bisa ya dianalisis secara rinci. Ini baru kalimat yang sederhana. Nah, ini yang maksud dengan sentence ya dalam pembahasan sinteks ya di sini. Tetapi kalau definisi, secara definisi, what is the sentence? Sentence is a collection ya of the words ya that has a certain meaning atau that has a subject, verb, object ya and ya secara dan sebagainya. Nah, itu kalau definisi kalimat. Tapi dalam sentence definisi kalimat di sini adalah ya bagian yang terbesar ya dari analisis sintak ya, keilmuan sintak itu adalah kalimat. Nah, ini contoh ya secara realnya. Jadi kalimat di sini kita analisis dan kita lihat apa saja ya bagian-bagian dari kalimat tersebut, kata tersebut itu what is part of speech ya, itu masuk kategori kelas kata yang mana, apakah noun phrase, verb phrase ya, determiner. Oke. Itu pembahasannya ya secara sederhana. Is there any question? Ada yang ditanyakan? Tidak? Silahkan. Kalau dari saya masih aman, Pak. Alhamdulillah ngerti. Ya, syukur ya ngerti. Nah, untung ya mengertinya 100%. Nah, jadi right to the point nanti ya. Dari ketiga ini ya Pak Usni tidak akan memberikan semua harus mengerjakan ketiga, tidak ya. Nah, nanti tugasnya itu diberi yang termudah ya. Silakan pilih salah satu nanti ya dari 3 pembahasan yang mana menurut Anda mudah untuk dikerjakan. Misalnya contohnya ya, misalnya
pada pembahasan sentence silakan Anda buat contoh kalimat yang sederhana, nanti analisis berdasarkan contoh ini. Nah, itu sudah selesai ya. Kalau Anda mengerjakan dan mengirim tugas itu sudah ada poin ya. Misalnya kita ada 7 pertemuan lagi, nanti setiap tugas itu akan Pak Usni hargai itu ya akan diberi reward ya. Mungkin 15 ya atau 20 atau 30 ya. Jadi kalau misalnya lengkap, misalnya ada 7 kali 3 21 ya. Nah, misalnya Anda lengkap 200 ya. Nah, 201 itu nilainya otomatis A ya. Nanti itu bisa menambah nanti misalnya 200 itu kan Anda 100 ya, sudah apa? Sudah safety. 100 itu udah nilainya A untuk tugas. Nanti ada tabungan lagi ya 101 ya. 101 itu apa? Nanti didistribusikan untuk yang menambah nilai pada final test. Misalnya kalau nilai Anda sudah aman ya, sudah 80. Nah, bisa menjadi didistribusikan tadi dijadikan 100 ya. Nilai Anda misalnya tadi 70 bisa didistribusikan ya, bisa menjadi 90. Nah, ini ya tujuan Pak Husni mengapa Pak Husni tidak apa bukannya wah ini Pak Husni kejam setiap materi ada tugasnya mah. Di sini kejamnya itu untuk kebaikan ya. Nah, di sini memberi tugasnya kan tidak banyak. Yang penting di sini Anda mengerti ya. Makanya Pak Husni tidak mau memberikan banyak materi tapi tidak mengerti, useless ya. Itu dari pembelajaran kemarin Pak Husni juga interpretasi ya. Itu bukan salah Anda semua tapi itu akhirnya kembalinya oh that's something wrong with me ya. I have to help my student, I have to change my way ya of giving ya lesson. I try to make the easy one ya so the student can understand of my lesson ya. Nah ini ya, my goal is ya if my student they understand and they got the highest score that makes me happy. Itu tujuan positif tidak banyak ya. Anda paham, ujian bagus, nilainya bagus-bagus, ya itu sudah ya. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Yang menyedihkan tadi ya, what's wrong ya. Nah, tidak menyalahkan Anda ya. Jadi menyalahkan diri sendiri. Pak Husni tidak mau menyalahkan orang ya, tetapi nah ini ya, mungkin dari something wrong. Jadi nah ini give the solutions ya for the student supaya nilainya bagus-bagus ya. Dan nanti ya Anda misalnya semua mata kuliah tidak ada yang tertinggal dan sesuai misalnya waktunya ya 4 tahun atau bahkan kurang ya 3 tahun setengah sudah selesai ya meninggalkan sastra Inggris. Nah, di sini itu dengan senang hati, bukannya menyuruh pergi, tapi Anda pergi dengan waktu yang tepat ya. Bahkan kalau sedih sekali jangan berlama-lama ya di sini di Unpas di sastra Inggris. Nah, itu ya. Bukannya tidak tidak sayang ya, tidak suka dengan Anda tapi kasihan ya. Anda berlama-lama di sini ya. Kasihan ya ke Anda, ke orang tua ya, about the financial ya. Ini ya. Pas ini bukan ini ada contoh ya. Kakak kelas Anda kasihan sekali ya. Sudah hampir 20 tahun masih berada di sini. Nah, tapi alhamdulillah ya diberi motivasi ya. Itu akhirnya selesai juga ya. Nanti akan ada prasidang kalau tidak salah, nanti hari Kamis itu akan ada prasidang ya. Ternyata dia ikut ya. Nah, itu tapi sekarang sudah berlaku ya. Jangan sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun ya sudah ya. Kita tidak bisa membantu ya. Itu sudah berlaku sistem ya drop out begitu ya. Nah, ini Posnya hanya memberikan gambaran untuk motivasi, bukan menakuti ini ya. Dan di mata kuliah Posnya juga yang paling menyedihkan itu mahasiswa nilainya kenapa jelek, kenapa ya misalnya kehadirannya ya
sedikit dan tidak masuk sama sekali, ya begitu. Ya. Oke, itu hanya memberi motivasi, ya. Jadi itu sebagai what is it advertisement, ya. Jadi kalau Anda memahami, mendengarkan serius, apalagi mata kuliah linguistik, syntax, ya, morphology, ya, it is very complicated, ya, banyak mengatakan aduh itu ribet, rumit, ya, padahal kalau misalnya sudah paham itu syntax ini, kalau Anda memahami, Anda belajar tentang review of basic grammar atau tata bahasa, ya, grammar, ya, itu akan lebih mudah, ya, karena intinya tata bahasa itu adalah dipelajari pada sintaksis, ya. Mungkin dosen yang mengajarkan grammar itu membahas juga apa yang disebut dengan artikel, noun phrase, phrase, past tense, ya. Semuanya adalah pembahasan dari sintaks di sini. Oke, next, ya, berikutnya kita lihat di sini ada yang disebut dengan auxiliary verb. Nah, ini ada yang kadang bingung, ya, apa itu model atau apa yang disebut dengan auxiliaries, ya. Kita lihat di sini. Itu ada dua jenis, ya. In English itu ada dua jenis dalam bentuk, ya, auxiliary. Nah, yang pertama itu ada model auxiliary dan ada non-model auxiliaries. Yang model auxiliaries, ya, di sini ada will, would, can, could, shall, should, must, may, might. Nah, itu yang disebut dengan model auxiliary. Tetapi, nah, ini ada pertanyaan, ya, misalnya ada will, ya, ada would, misalnya shall. Bagaimana kalau misalnya, ya, will itu posisinya di depan? Apakah itu model? Ya, kalau dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya, will you come? Ya, will you go? Nah, itu yang disebut. Apakah itu model? Ya, itu bukan. Ya, nah, ini tadi tergantung nanti konteks kalimat yang diucapkan. Kalau tadi itu adalah misalnya, will you come? Ya, itu merupakan dalam bentuk polite sentence atau ajakan, ya, dalam kalimat mau datang nggak, ya. Nah, atau would you come? Ya, itu bukan model, tapi itu yang disebut nanti dalam bentuk polite sentence. Nah, nanti ada kata-kata yang berbeda, ya. Apakah polite sentence menggunakan, ya, model auxiliary, tapi itu bukan yang model. Nah, kalau model auxiliary itu dalam bentuk seperti complex sentence atau simple sentence seperti contohnya, ya. Nanti di sini masih tetap pada contoh yang sama, ya. Oke, di sini ada yang disebut dengan non-model auxiliary. Ya, seperti be, ya. Be itu nanti bisa berubah tergantung nanti depend on the tense-nya, ya. Kalau misalnya dalam bentuk, ya, di sini kita lihat, ya, only non-model auxiliary can be inflected. Nah, kalau inflected, nah, ini pausnya juga, jadi ingat Anda menjawab soal itu ada yang menjawab derivasi, infleksi, ya. Kenapa itu dimasukkan, ya? Padahal itu bukan yang ditanyakan dalam soal, ya. Nah, sudah menjelaskan, kasihan, ya. Anda sudah capek, ya, menjawab lengkap dan nilainya, ya, tidak sesuai dengan harapan, ya. Oke, ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini, ya, ada inflected for past tense. Masih ingat tidak apa yang disebut dengan inflectional morpheme? Inflectional morpheme itu adalah, ya, change word category but not change the meaning, ya. Perubahan dari kelas kata, ya, tetapi tidak berubah makna, ya. Kosakatanya berubah, ya, misalnya di sini, ya, tadi be, kalau dalam bentuk
simple present menjadi is. Nah, kemudian dalam bentuk past ya menjadi was ya. Nah, itu yang disebut dengan infleksi ya. Kemudian ada are, were ya, have, had ya, do, did. Nah, ini yang disebut dengan non modal ya. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya dalam bentuk kalimat ya. Kalau di sini misalnya bentuk ya past tense ya, simple past ya. I was here but you didn't come. Nah, itu kan sudah terjadi ya. Berbeda dengan I am here ya, you do not come. Nah, itu dari rentang waktunya bisa dirasakan perubahannya. Tadi misalnya I am here berarti dia ya, ada ya pada saat ya beberapa detik kejadian atau pada saat terjadi itu berlangsung, tapi tidak datang ya, masih dalam proses ya. Atau misalnya untuk jelasnya misalnya ya, I'm waiting for you here but you did not come. Berbeda dengan I was waiting for you. Nah, itu sudah terjadi. Nah, itu yang disebut dengan ya non modal ya, atau yang disebut dengan infleksi. Oke, di sini kedua jenis ya auxiliary ini katanya hampir sama ya, muncul dalam kalimat ya, baik itu modal ya always come first. Nah, maksudnya modal di sini selalu ada setelah subjek. Oke, di sini ya. Ini untuk modal auxiliary. They should. Nah, ini ya modalnya. Kalau ini should have ya, dalam bentuk apa ini? They should have dari kata shall ya. Oke. Nah, dari shall menjadi ya bisa di sini should. They should have done. They may be going. Ya. Oh, mereka udah pulang ya. Ya, atau sudah tidak ada lagi ya. Mungkin ya sudah pergi ya di sini. They may be going ya. May di sini dengan be ya, itu dalam bentuk ya mungkin ya di sini. Mungkin mereka sedang sudah pergi ya di sini, sudah pergi. Kemudian ada penjelasan only modal are treated as instance of the T category. Nah, jadi hanya modal katanya ya, modal auxiliary tadi yang ada bentuk misalnya untuk penanda ya, penanda kala atau penanda tenses. Nah, kalau di sini ya should have dalam bentuk apa di sini? Masih ingat tidak? Ini direview lagi. They should have gone. Kan ada past perfect ya, ada present perfect ya. Kalau ini masuk ke dalam kategori apa? Present perfect, Pak. Present. Coba ini ada shall, ada should. Past, future perfect tense. Ya, oke, yang ada present ya, future perfect, ada present past perfect ya. Itu coba direview lagi ya untuk tensesnya. Oke, di sini only modal. Nah, hanya modal, katanya modal auxiliary yang memiliki kategori untuk tenses ya. Oke, kita lihat di sini langsung saja ya. Kita lihat di sini pada contoh tadi. Nah, masih ya. The hikers. Nah, ini ya. Non phrase-nya determinal. Nah, di sini berubah ya. Kalau tadi yang sentence tenses-nya. Nah, di sini will ya, di sini will-nya apa? Disebut dengan kategori
Modal. Model ya, disebut dengan model ya. Kemudian ada verb phrase. Nah, ini kembali ke ya tensesnya Verb find ya, verb one. Nah, kalau contoh yang tadi sentence itu menggunakan PST ya plus. Bisa juga misalnya di sini PST tapi mean ya. Tapi tidak usah, langsung saja ya tense ya. Tense-nya ya di sini will ya. Langsung saja ini sudah menunjukkan ya modal dan menandakan juga itu dalam bentuk future ya. Jadi sekaligus merangkap itu modal dan juga menunjukkan dalam bentuk future. Kemudian verb phrase-nya ada kata kerja find ya dalam bentuk pertama, kembali lagi verb one. Kemudian non phrase-nya ya ini sama ya, the shortcuts. Sini yang membedakan apa di sini? Ini ada the hiker will find the shortcuts. Kalau tadi the hikers found the shortcut. Nah, kalau ini sudah terjadi belum jalan pintasnya yang ditemukan dari para pendaki? Belum ya? Belum, Pak. Iya, belum. Mereka masih mencari. Ya, the hiker will find akan menemukan, tapi kan belum. Tadi kalau misalnya dalam bentuk past, itu sudah, ya. Oke, nah di sini ada types of model. Nah, di sini jangan you don't have to make a confuse that. Model itu ada dua. Ya, di sini ada yang disebut dengan model auxiliary, will, would, can, could, shall, should, must, may, might. Ada juga yang disebut dengan non-modal auxiliary. Ya. Perbedaannya apa di sini? Ya, only non-modal auxiliary can be inflected. Nah, hanya yang bukan masuk ke dalam kategori modal, ya. Non-modal auxiliaries, misalnya be. Nah, ini bisa dirubah bentuknya, ya. Infleksinya maksudnya di sini perubahan bentuk kata dari be. Kalau dalam bentuk simple present menjadi is, kalau dalam bentuk past tense menjadi was. Itu perubahan dalam bentuk kata tapi tidak merubah makna. Ya. Kemudian ada misalnya ya untuk bentuk jamak misalnya ada were ya. Tadi have menjadi had, ya do menjadi did ya. Nah, ini yang disebut dengan ya modal non-modal auxiliaries. Nah, kalau non-modal auxiliaries itu bisa misalnya dibuat dalam bentuk question ya. She goes to school. Do she go to school? Sorry ya. Does she ya berubah. Does she goes to school? Nah, itu merupakan non-modal auxiliary ya. Atau ini disebut do, does, did ya. Oke, di sini. Nah, itu ada jenis dari modal ya, types of auxiliary ya. Jenis auxiliary itu ada dua. Pertama modal auxiliary dan non-modal auxiliaries. Oke, is there any question? Silakan, ada yang ditanyakan untuk pembahasan tentang auxiliary di sini. Kata kerja bantu ya di sini. Dalam bahasa Inggrisnya. Is there any question? Ada yang ditanyakan tidak? Can you understand? Bisa dipahami? Pak, saya izin bertanya nih. Ya, silakan. Sintaksis itu kenapa ada tiga bukan tiga pohon diagramnya? Nah, tujuan pohon diagram itu ya di sini tadi posnya sudah jelaskan. Itu untuk menganalisis dari kalimat. Untuk mengetahui ya tadi dilihat dari part of the speed-nya, kelompok kelas katanya. Ya. Nah, ada diagram tree ini untuk memudahkan ya mengetahui dari kalimat ini ya itu terdiri dari ya
kosakata, ya, dan ya kosakata tersebut masuk ke dalam kategori apa saja, ya, apakah kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, tujuan diagram tree ini untuk memudahkan mengetahui ya jenis kosakata tersebut. Ya, dalam suatu kalimat, ya di sini simple sentence ada subjek, ya, verb, object. Nah, ini bahkan ya ini kalimat lengkap ya. The hikers will find the shortcut. The hikers pendaki itu akan menemukan jalan pintas. Nah, subjek, verb, subjek, ya, model auxiliary, ada verb, ya, kemudian ada objeknya. Nah, untuk diagram tree ini untuk memudahkan mencari atau menganalisis word by word. Ini masuk ke dalam kategori apa? The ini, ya. Oh, ini the masuk ke dalam kategori determiner, penentu. Penentu itu ada dua kata sandang, ya. Ada definite article, indefinite article, kata sandang yang pasti dan kata sandang yang belum pasti. Nah, the ini masuk ke dalam ya definite article sudah pasti. Tadi kan Pausnya sudah menjelaskan. Nah, ini tujuan dari diagram tree di sini, ya. Nah, jadi untuk mengetahui kalimat tersebut ini terdiri dari ini, ya. Nah, misalnya begini saja ya analoginya, ya. Kalau Anda misalnya dalam contoh ya food ya, sorry ya. Misalnya ya, Pak, ayam geprek itu apa saja sih? Kenapa enak ya? Nah, gitu. Menganalisisnya apa? Lihat dari ya bumbunya, menggunakan apa bumbunya, ya. Ada apa? Cabai ya, cabai apa? Yang pedas. Kemudian ada misalnya contoh masako, itu diracik sehingga itu menjadi apa makanan misalnya ayam geprek yang nikmat. Nah, itu tujuan kalau misalnya ya. Mengapa sih diagram tree? Diagram tree adalah tadi ini ya. Cara ya meramu nanti ayam geprek itu. Ya, mengapa itu jadi ayam geprek? Nah, cara meramunya itu ada menu-menunya. Cara ini ya mengolahnya begitu ya analoginya. Jadi diagram tree ini untuk mengetahui kalimat ini ya dianalisis satu persatu ya. Apa saja sih yang ada di kalimat ini? We will. Nah, ini masuk ke modal auxiliary. Kalau dilihat ya di sini dari kalimat ini masuk ke dalam misalnya dalam bentuk future tense. Nah, itu ya makna dari diagram tree. Nah, misalnya ini diagram tree ini bisa jadi ya menjadi kalau Anda membuat paper itu bisa jadi skripsi ya. Anda menganalisis misalnya kalimat. Nah, saya mau menganalisis kalimat ini ya. Misalnya presiden ya sekarang ya nanti diambil dalam satu misalnya koran. Nah, per kalimat itu bisa dianalisis dari kalimat tersebut apa saja sih ya dalam keilmuan linguistik, dalam misalnya kelompok kelas kata ada apa saja itu bisa dijadikan ya sudah jadi selesai ya hanya menganalisis kalimat dari misalnya contoh ya pidato presiden itu bisa menjadi suatu bahan analisis dan bisa menjadi skripsi dan itu ada temuan yang Anda nanti lakukan. Nah, itu ya jawabannya tujuan dari tree diagram di sini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bisa ya, tapi masih bingung ya, tidak apa-apa ya. Karena memang untuk level ya, Anda ini ya hanya memahami dulu ya, mengetahui dulu. Nanti untuk mendalam biasanya ya Ibu continue your study ya, untuk master degree atau doctoral degree itu akan ya lebih mendalami ya biar misalnya maksudnya di sini biar ahli dalam keilmuan linguistik. Nah, ini menjadi makanan sehari-hari ya kalau seorang linguis atau ahli bahasa atau seorang misalnya pengajar ya bahasa Inggris atau misalnya khusus untuk linguistik ini sudah makanan sehari-hari begitu ya. Nah, jadi di sini ya tujuan diagram tree itu adalah untuk menganalisis suatu kalimat ya apa saja ya kalimat tersebut terdiri dari
kelompok kelas kata apa saja, ya. Apa dilihat bisa dari tensesnya, dari modalnya, ya. Oke, is there any question? Yang lain? Ada pertanyaan? Ada tidak? Sepertinya tidak ada ya. Oke, next. Nah, di sini ada test for phrase structure. Nah, di sini kita lihat ya. Apa ini? Ya, ini bukan maksud test for phrase structure. Ini Anda harus tes ya, melakukan analisis di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada contoh katanya bagaimana seorang ahli bahasa itu yakin. Nah, ini jawaban tadi dari apa? Siapa tadi yang bertanya? Dita atau siapa? Saya Pak bertanya ini. Ya, nah ini jawabannya, ini sudah terjawab di sini ya, tadi Pak sudah terjawab. Nah, ini bagaimana? Katanya seorang ahli bahasa itu yakin bahwa di sini sekumpulan kata itu masuk ke dalam kategori frasa. Dengan cara apa itu ya? Tanya di sini bisa yakin tersebut. Nah, the existence of the syntactic theory. Nah, ini ya. Dengan adanya ya unit dari satuan ya, syntax ya, or constituents upon the tree structure. Nah, ini dengan ya ditemukannya katanya struktur ya pohon seperti ini contohnya. Nah, di sini kita dapat ya secara bebas memverifikasi ya. Nah, untuk mengetahui di sini ya jenis kelompok kelas kata yang ada pada misalnya contoh tes dari kalimat yang diinformasikan. Oke, di sini kita lihat di sini dengan mempertimbang katanya dengan mengetahui kalimat tersebut ya menganalisis dengan ya tree structure atau diagram pohon di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan katanya X schema request ya. Jadi X schema seperti ini ya. Kita lihat the children will stop at the corner. Nah, ini dari contoh tersebut ya. The substitution test. Nah, maksudnya di sini ya substitution test itu bukan tes pengganti, tapi di sini ini hanya sebagai nama ya. Take for example, misalnya di sini ada kata the children. Nah, the children ini sebagai subjek. Ya, subjeknya jelas ya di sini. The children itu anak-anak. Ini part of speech-nya kelompok kelas katanya kelas kata benda. No. Apakah tunggal atau jamak di sini children? Jamak. Jamak. Ya, Nah, mengapa tidak ditambahkan s? Kalau tunggal child, mengapa tidak childs? Mengapa children? Ya, seperti mouse, mice, jamaknya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan ada yang disebut dengan regular and irregular plural. Jadi tidak hanya ya dalam bentuk misalnya apa past tense saja ya ada regular and irregular verb, tapi di situ ada regular and irregular noun. Kalau regular noun hanya ditambahkan students, students. Tapi ini harus dipahami ya, child menjadi children ya, angsa ya, soang ya, goose ya kalau satu. Kalau jamak geese ya. Untuk sikat kalau satu tooth ya, kalau jamak beda lagi ya. Teeth ya. Tidak ada misalnya kalau jamak toothbrush ya, sikat gigi, tapi sikat gigi hanya toothbrush ya, hanya satu ya. Nah, ini ya contoh kasus seperti ini itu mengapa ya di sini ya diketahui misalnya ini sebagai plural. Kemudian nah the children di sini itu bisa dijadikan the substitution test-nya bisa mengganti menjadi pronoun ya. Kata benda ini bisa dirubah menjadi apa di sini? The children itu bisa berubah menjadi ini they ya, itu sebagai substitution test-nya. Nah, di sini yang disebut substitution test ya ini ya kata benda ini bisa
ya diganti tidak hanya children tapi bisa sebagai they, ya. Oke. Kemudian ya non phrase-nya juga tanya di sini ya. Non phrase the children, ya. Atau phrase stops at the corner, ya. Nah, stop at the corner. Nah, di sini sebagai verb. At the corner ini sebagai prepositional phrase. Tapi prepositional phrase itu dianalisis lagi, dibagi lagi. Ya. Prepositional phrase di sini ada P. P ini apa? Preposition. Preposition. Ya, preposisi kata depan ada at. Ya, ada the. Kemudian ada noun phrase, kemudian determiner dan noun, the corner. Oke, di sini ya, a substitution test also confirm that at the corner is a unit, as it can be replaced by a single word in the sentence, ya, such as the children stopped at the corner and we stopped there too. Nah, itu bisa diganti, ya. There, nah, the corner bisa, misalnya di sini tadi ya, stop at the corner, bisa diganti stop there too. Nah, itu sama. Ya, substitution penggantinya maknanya sama seperti tadi di sini the children, ya, itu bisa substitution testnya diganti menjadi they, ya. Oke, nah ini contoh dari phrase structure, ya. Oke, sampai di sini hanya 3. Wah, ini ya 3 saja kita sudah, waktunya sudah hampir 2 jam ya, saya sudah melewatkan waktunya. Ini sudah selesai ya sepertinya ya. Oke. Nah, is there any question? Ada yang ditanyakan tidak? Ada 3 pembahasan ya. Jadi yang pertama sentence. Dari sentence itu dianalisis ya. Kategori dari part of speech-nya. Kemudian yang kedua pembahasan ada models. Models itu ada 2. Ada model auxiliary dan ada non-model auxiliary. Kemudian test of phrase, ya. The substitution test itu maksudnya di sini dari contoh kalimat yang diberikan ada ya bagian-bagian tertentu ya dari kategori kelas kata bisa ya berubah ya dalam bentuk misalnya non phrase-nya ya, substitutionnya misalnya tadi children bisa menjadi they, ya. Stop at the corner bisa dirubah we stop there too. Nah, itu maksudnya seperti itu, ya. Oke, ini 3 pembahasan tersebut, ya. I hope that you can understand. Nah, di sini ya, as the assignment that, ya, sebagai tugasnya, silakan Anda pilih salah satu ya dari ketiga pembahasan yang dianggap mudah. Ya, mau mengambil kalimat boleh, Anda buat misalnya satu contoh kalimat, silakan nanti dianalisis berdasarkan diagram tree